Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pajak penghasilan bagian 9, 10, dan 11. Pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. Orang pribadi yang bertolak ke luar negeri yang dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. Yang wajib membayar pajak penghasilan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri, termasuk istri anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Berikut yang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak penghasilan. 1. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk negara tersebut. 2. Jamaah haji yang penyelenggara ibadahnya dilakukan oleh instansi yang berwenang. 3. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam rangka program penempatan tenaga kerja Indonesia dalam persetujuan instansi yang berwenang. 4. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah Republik Indonesia melalui darat. 5. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial. 6. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi keolahragaan, atau misi keagamaan yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. 7. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program resmi peraturan mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan asing dengan persetujuan instansi. 5. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 9. Tenaga kerja asing yang bekerja di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan sepanjang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja. 10. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Besarnya pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri. 1. 2.500.000 rupiah untuk setiap orang setiap sekali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. 2. 1 juta rupiah untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkatan laut. Perlakuan pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sebagai kredit pajak. Angsuran pembayaran pajak penghasilan dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun yang bersangkutan setelah wajib pajak. Pajak penghasilan Pasal 26. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari luar negeri, orang pribadi maupun badan selain untuk badan usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Berikut objek pajak penghasilan Pasal 26. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, D. Hadiah dan penghargaan, E. Imbalan sehubung dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, F. Pensiun dan pembayaran berkala, G. Prey swap dan transaksi lindung nilai. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa A. Perhiasan mewah, B. Berlian, C. Emas, D. Intan, E. Jam tangan mewah, F. Barang antik, G. Lukisan, H. Mobil, I. Motor, J. Kapal pesiar, K. Pesawat terbang ringan. Tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak penghasilan Pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh Pasal 26 sebagai berikut. 1. Atas penghasilan berupa A. Dividen, B. Royalti, sewa, C. Hadiah dan penghargaan, D. Keuntungan karena pembebasan hutang, E. Hadiah atau penghargaan.
2. Atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah sebagai berikut. A. Atas premi yang dibayar bertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. B. Atas premi dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari premi yang dibayar. C. Atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. 3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. 4. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Peranan kembali tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal serta penambahan perusahaan baru. B. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana maksud pada huruf A harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akta pendiriannya. C. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya. D. Tidak melakukan pengalihan atas penanam kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 bulan. Sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali 1. Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan. 2. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat. 3. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri. Pemotongan pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 dilakukan oleh 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan dari luar negeri. Dan 6. Pembeli yang ditunjuk pemotong PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau PPh yang bersifat final. Pajak penghasilan atas bunga, sewa, dan imbalan jasa konsultan dan jasa konstruksi yang diatur dengan peraturan pemerintah PPh pasal 4 ayat 2. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto. Sertifikat Bank Indonesia diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan STDTD. Peraturan pemerintah nomor 123 tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 2. Atas bunga dari deposito mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri. 3. Atas bunga dari tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia serta bunga dari deposit. Pemotongan PPh ini dilakukan terhadap 1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dari bank yang didirikan di Indonesia. 2. Bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak memiliki RO 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
3. Bunga deposito dan tabungan SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan. 4. Bunga tabungan pada Bank Indonesia yang ditunjuk pemerintah dia merangkap pemilikan rumah sederhana. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi diatur dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009 telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019. Besarnya pajak penghasilan tersebut adalah 1. Bunga obligasi dengan kupon sebesar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri, B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. 2. Diskonto dari obligasi dengan kupon besar A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri, B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. 3. Diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar A. 15 bagi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas, harga perolehan adalah obligasi. 4. Bunga atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksa dan wajib pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Bentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada otoritas jasa keuangan sebesar A. 5% sampai dengan tahun 2020, B. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002 bersifat final. Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. 2. Penghasilan dari pengalihan hak atas bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan. 3. Penghasilan dari perjanjian peningkatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. 4. Besarnya pajak penghasilan. 5. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan penagihan hak. Usaha jasa konstruksi diatur dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 dan diatur dengan peraturan pemerintah tahun 2009. Atas penghasilan usaha konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut. 1. 2% untuk pelaksanakan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha kecil. 2. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 3. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2. 4. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. 5. 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pajak penghasilan atas jasa konstruksi. 1. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. 2. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.
Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut biaya adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% dan margin awal. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tanggal 26 Tahun 2011, ketentuan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PPh atas penghasilan dari perusahaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan final di sini merupakan 1. Wajib pajak orang pribadi, 2. Wajib pajak badan berbentuk penghasilan final, persekutuan komanditer, firma, atau persenan terbatas. Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000 dalam 1 tahun pajak. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa berhubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi A. Olahragawan, B. Penasihat, pengajar, pelatih, C. Pengarang, peneliti, dan penerjemah, D. Agen iklan, E. Pengawas atau pengelola proyek, F. Perantara, G. Petugas penjaga barang dagangan, H. Agen asuransi, I. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. 3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan UU. 4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kelompok kami hingga akhir. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat ke depannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.